Di luar kocak bikin ngakak, tapi di lapangan bikin cewek-cewek birahi. Ya, inilah Marcelino, sang jenderal lini tengah timnas Indonesia yang diincar Paris Saint-Germain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta timnas Indonesia lebih tampil sangar di hadapan Argentina. Demi kalahkan tim terkuat di bumi Indonesia, Malaysia memanggil pemain-pemain yang merumput di Eropa, bahkan ada yang dari planet Mars sampai luar angkasa. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Di luar kocak bikin ngakak, tapi di lapangan bikin wanita birahi. Ya, inilah Marcelino, sang jenderal lini tengah timnas Indonesia yang diincar PSG. Banyak yang bilang kalau berkarir di luar negeri akan banyak meraih manfaat, dan boleh jadi itu memang benar adanya. Di mana salah satu contoh paling nyata adalah pemain timnas Marcelino Ferdinand. Pemain timnas ini sejatinya sudah sangat berbakat, penampilan semakin oke meski terhitung baru berkarir di Eropa beberapa hari yang lalu. Meskipun Marcelino terkenal kocak di luar lapangan, namun ketika sudah bertanding seketika ia mencoba menghipnotis para pemain dan supporter dengan permainan yang sangat kalem dan tenang. Itulah mengapa pelatih PSG sangat-sangat mengaguminya dan ingin membawa Marcelino Ferdinand ke Paris Saint-Germain. Ya, timnas Indonesia mulai jadi patut bersyukur karena memiliki pemain seperti Marcelino Ferdinand yang memiliki usia masih 18 tahun. Namun kualitas dan mentalitas yang ia miliki benar-benar menunjukkan kalau ia bakal punya masa depan yang sangat cerah. Terlebih dengan semakin seringnya pemain timnas ini bermain di Eropa, pastilah manfaat itu secara otomatis akan didapatkan oleh timnas Indonesia. Di ajang SEA Games Kamboja kemarin, pelatih timnas Indonesia Indra Sapri tentu butuh seorang pemain tengah yang benar-benar bisa menjadi poros tim, dan Marcelino adalah pemain yang pasti ia harapkan. Pasalnya kendati usia yang sangat muda, Marcelino sudah menjadi andalan bagi Sintayong di timnas senior. Bahkan pemain yang kini merumput di Liga Belgia itu turut menjadi aktor suksesnya timnas Indonesia dengan meraih medali emas SEA Games 2023. Bahkan Marcelino adalah pemain yang paling diandalkan, dan hal itu dibuktikan dengan penampilannya di atas lapangan yang tampak begitu tenang dan cerdas dalam mencari posisi. Ya, selain itu pergerakan lincah dengan atau tanpa bola juga sangat simpel dan visioner. Jelas ini menunjukkan kalau level Marcelino ini memang terlalu oke untuk ajang SEA Games. Terlebih ia juga berhasil mencetak 2 gol di ajang SEA Games. Jika kita selama ini mengenal Thomas Muller, tentu kita semua sepakat kalau Muller adalah pemain yang begitu kocak di luar lapangan. Akan tetapi saat bertanding, bak monster yang mengerikan seperti siluman harimau bagi pertahanan lawan. Begitu juga Marcelino Ferdinand, pemain yang di luar lapangan seringkali bertingkah konyol, entah itu banyak berjoget, ria, atau memposting, merosting orang lain. Tapi jika sudah bertanding, Marcelino dijamin bikin wanita kelepek-kelepek, seolah-olah berubah total menjadi pemain yang begitu mengerikan. Harus diakui sejak pindah ke Eropa, permainan Marcelino menjadi semakin matang dan lebih visioner, juga tenang saat bermain. Ya, Marcelino luar biasa. Pelatih PSG mengatakan kalau Marcelino adalah jenis permain yang unik seperti alien yang sangat langka bagi sepak bola dunia saat ini. Sebab Marcelino ini punya gaya main yang berbeda. Marcelino lebih suka bermain simpel namun efektif, hingga terkadang orang lain melihat Marcelino seolah-olah adalah pemain yang males dan baperan. Namun tanpa disadari ia justru pemain yang cerdas. Marcel setiap kali menguasai bola kualitasnya langsung terlihat, kata pelatih PSG. Ketua Umum PSSI meminta timnas Indonesia bermain lebih sangar di hadapan Argentina. Ya, salah satu alasannya adalah raihan poin yang akan diraih Garuda jika meraih hasil positif.
Indonesia versus Argentina akan jumpa dalam laga persahabatan bertajuk FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di atas kertas Argentina jelas unggul segalanya dibanding tim terkuat di bumi Indonesia. Tapi Erick Thohir meminta para pemain Garuda untuk tak gentar. Syukur-syukur bisa meraih hasil positif. Untuk itu para pemain harus bekerja keras untuk mewujudkan hal itu. Ya, kita tidak mau terkalahkan dengan juara dunia. Dan ini hitung-hitungan poinnya luar biasa loh. Kalau kita seri itu kita dapat 4,55 poin. Kalau menang 9,55, hampir 10. Saya akan bertemu para pemain untuk meyakinkan. There is nothing impossible, kata Erick Thohir. Semua di dalam bola itu harus bisa. Kemarin di pertandingan Piala Dunia U20 2023 ada pertandingan di atas kertas bisa menang. Terbukti ada juga yang kalah. Brasil sempat kalah 0-3 dari Italia, tapi akhirnya berhasil lolos grup, ujarnya. Tim Jepang yang tadinya di pertandingan pertama melawan Senegal menang 1-0. Di dua pertandingan berikutnya kalah, akhirnya tidak lolos. Terus terang Jepang kecewa berat, katanya lagi menambahkan. Hasil-hasil pertandingan Piala Dunia U20 itu dijadikan referensi oleh Erick Thohir bahwa segalanya bisa terjadi di sepak bola. Olahraga olah kulit bundar ini memang kerap menghadirkan drama-drama yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya seperti drama Korea. Hal itu dinilainya juga bisa dialami timnas terkuat di bumi Indonesia saat berjumpa dengan Argentina nantinya. Tentu dengan keyakinan, tekad, dan kerja keras yang kuat untuk bisa mewujudkan. Jangan lupa juga dengan napas Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Jadi hal-hal ini harus kita biasakan. Jangan sampai kita membawa tim-tim besar itu langsung seakan-akan kita melihat tembok, ucap Erick Thohir. Justru ini kesempatan kita. Kalau kita menang, kita bisa menggusur langsung Argentina dari peringkat 1 tambah 0-2. Bisa menyajikan yang baik dengan melawan tim terbaik di dunia, kenapa tidak? Begitu kata Erick Thohir. Demi kalahkan timnas Indonesia, Malaysia langsung memanggil pemain-pemain yang merumput di Eropa. Bahkan ada yang dari planet Mars sampai luar angkasa. Ya, sekedar diketahui, Piala AFF U23 2023 akan digelar pada 17 Agustus hingga 26 Agustus 2023 di Thailand. Timnas Malaysia U23 berada di grup B bersama Timnas Indonesia U23 dan Timor Leste. Sedangkan tuan rumah Thailand berada di grup A bersama Kamboja, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Sementara itu Vietnam tergabung di grup C bersama Filipina dan Laos. Timnas Indonesia U23 besar kemungkinan akan membawa skuad U22 yang baru saja menjuarai SEA Games 2023 ke-32 Thailand. Berhubung segrup dengan Timnas Indonesia U23, Malaysia U23 akan memanggil dua pemain yang merumput di Eropa sampai luar angkasa. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Hamidin Moh Amin. Dalam pernyataan yang dikutip dari Stadium Astro, pihaknya berencana akan memanggil dua pemain yang berlaga di Eropa dan luar angkasa, yakni Lukam Harmin, Samsudin, dan Noah Laine, dan juga Alien dan juga UFO. Lantas apakah ini merupakan cara Malaysia demi bisa mengalahkan Timnas Indonesia U23? Oh, tentu saja tidak. Dalam pernyataannya, pemanggilan Lukman Hakim dan Noah Laine itu tak lepas dari persiapan Malaysia U23 menuju kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung setelah Piala AFF U23 2023. Ya, turnamen Piala AFF U23 ini biasanya sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U23. Kami juga akan ke Bangkok untuk menjalankan kualifikasi tersebut, kata Hamidin Muhammad Amin. Sebagai informasi, Lukman Hakim adalah pemain yang sudah pernah merasakan pemanggilan di Timnas Malaysia Senior. Lukman Hakim di sini bukan Lukman Hakim artis Indonesia, tapi pemain sepak bola asal Malaysia. Saat ini pemain 21 tahun itu membela Djordjevic, klub tak terkenal kontestan Liga Islandia setelah dipinjamkan dari klub tak terkenal juga Belgia Kortrijk.
Sementara itu Nora Laine merupakan pemain berdarah Malaysia dan Finlandia yang kini memperkuat SJK Akatamea dan Skandinavia. Sama seperti Lukman Hakim yang bukan artis itu, Nora Laine juga pernah membela timnas Malaysia senior. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.